Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pada malam hari ini saya akan menampilkan sekaligus menjelaskan tentang proyek akhir saya yang berkaitan dengan NLP, yaitu Natural Natural Language Processing, di mana saya di sini menciptakan sebuah proyek yang berkaitan dengan chatbot. Namun ada beberapa fitur yang saya gabungkan di sini, yakni bentar. Di sini ada chatbot yang ditambahkan dengan sistem OCR dan ditambahkan kembali dengan sistem text summary. Tetapi di sini nanti saya akan jelaskan satu persatu dan akan saya tampilkan satu persatu tools-tools yang saya terapkan di sini. Bentar ya, kita coba. Oh ya, saya lupa. Bentar. Baik, di sini saya sudah menampilkan beberapa tampilan dari kode program saya, dan ini adalah kode program yang saya ciptakan dengan beberapa folder yang sudah saya rancang di sini. Dan sekarang kita akan jalankan dengan mengetik python spasi main.py. Baik, pastikan ketika menjalankan ini semua, kita mengaktifkan salah satu tools yang berkaitan dengan web server, yaitu MoS. Karena di sini saya masih menggunakan bahasa MySQL dan Apache. Sehingga ketika ini belum diaktifkan, otomatis saya tekan start server terlebih dahulu. Di sini sekarang saya sudah mengaktifkan MoS dan akhirnya kita akan menunggu beberapa menit karena di sini sebenarnya membutuhkan waktu yang lama untuk mengaktifkan dan menjalankan program ini. Saya cek terlebih dulu ya. Nah, di sini karena belum dibuka dan belum ada proses yang dianggap sudah selesai, makanya di sini ada katanya dan notifikasi maksudnya bahwa this site can be reached. Artinya kita belum bisa terkoneksi di sini. Jadi kita tunggu beberapa menit lagi ya. Dan ini memang membutuhkan waktu yang lama. Nah, sekarang di sini sudah dijalankan ya teman-teman ya, dimana ketika saya mengetik kode Python di sini, tepatnya di terminal, maka ini yang terjadi di sini, bahwasanya ada pemrosesan yang jauh lebih banyak, dan di sini kita bisa lihat bahwa application startup complete, artinya pemrosesannya sudah sukses. Tinggal kita cari di sini http titik dua garis miring 2 kali 127.0.0.1 titik 2 8001. Nah, kita coba akses di sini, kita buka. Oke. Moga-moga ini berjalan. Baiklah. Nah, di sini akhirnya website saya sudah berjalan dengan baik, dan di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai tools yang saya terapkan. Bentar. Oke. Nah, di sini ada beberapa tools yang saya gunakan dan saya terapkan untuk project akhir ini.
Yang pertama di sini ada OCR dan ekstraksi teks. Kedua di sini ada chatbot AI yang mumpuni. Yang ketiga ya adanya text summary. Tapi di sini saya tidak tampilkan di sini karena sudah berkaitan langsung dengan ekstraksi teks. Jadi ekstraksi teks ini bisa dimaknai sebagai apapun pemrosesan yang terjadi, teks-teks yang kita dapatkan itu sudah pasti ada ekstraksi yang harus diproses untuk memisahkan mana bagian angka, mana bagian huruf, mana bagian simbol. Nah, tetapi dalam pemrosesannya kita tidak berhenti sampai di situ. Kita juga memasuki yang namanya bagian text summary. Jadi dengan adanya OCR ditambah ekstraksi teks ditambah dengan text summary, maka itu adalah tools yang sudah sangat tepat untuk menggambarkan apakah website ini ada kemampuan NLP-nya. Belum lagi adanya chatbot AI yang mumpuni. Tetapi di sini saya akan jelaskan apa tools yang membantu chatbot AI ini. Dan mungkin ada yang penasaran, perancangan proyek akhir ini apakah ada kaitannya dengan materi perkuliahan yang ada dalam NLP ini? Baik, sebelum saya jelaskan, saya coba masuk terlebih dahulu. Baik, di sini ada user sama password, tapi sini saya tidak pilih ya. Kita masuk sebagai admin. Oh, maaf, ini banyak kali data-data user. Di sini nanti banyak data-data user ya teman-teman. Setidaknya ini adalah data-data yang saya jadikan sebagai sampel untuk melihat seberapa aktifkah pemrosesan ini semua dengan beberapa tools yang dari kelihatan mata saja ini sebenarnya sudah kompleks untuk merancangnya dari awal, dari nol. Oke, dalam tampilan untuk admin ini, di sini saya memiliki 4 tombol, di mana di sini ada panelnya admin, lalu ada keamanan file, lalu ada data laporan, dan pusat sistem. Bagian 4 ini sebenarnya berkaitan langsung sama cybersecurity. Tetapi di sini saya tidak menjelaskan bagian yang berkaitan langsung dengan cybersecurity. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang berkaitan dengan NLP, di mana ada beberapa tools yang saya terapkan di sini. Yang pertama ada chatbot di sini. Di sini penggunaannya sangat fleksibel, kita bisa ketik langsung atau kita bisa masuk ke pencarian teks terlebih dahulu. Tetapi kita bisa masuk kata kuncinya apa-apa saja, tetapi kita bisa menentukan filenya apa. Nah, di sini kebetulan filenya sudah saya tentukan, sudah saya masukkan di sini, dan di sini otomatis filenya sudah dideteksi bahwa ada beberapa file yang bisa diproseskan langsung dengan OCR plus ekstraksi teks ditambah lagi dengan text summary. Baik, kita coba. Nah, mungkin saya akan pilih ini. Atau random dulu. Nah, di sini saya akan mengetik kata kunci pencarian hak cipta. Apakah dalam file ini ada yang berkaitan dengan hak cipta? Kita cek. Ternyata ada. Nah, di sini kita bisa membuka, kita bisa juga untuk mencari tahu isi yang ada dalam file tersebut dengan kita membuka di chatbot. Nah, akhirnya AI yang saya
buat di sini mampu menganalisis informasi yang ada dalam file jurnal plus PA plus silver plus 1 sampai 16.pdf. Nah, di sini kita bisa bertanya apa yang kita tanyakan terlebih dahulu. Baik, kita coba tanyakan nih. Oh ya, nanti baik, di sini saya sudah mengetik yang saya ketik di sini adalah apa permasalahan yang terjadi pada kasus yang terdapat dalam file ini. Jadi saya sudah mengetik dan kita tunggu pemrosesannya lebih lanjut. Ini sepertinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses untuk mendapatkan jawaban ini semua. Perhatikan di bagian ringkasan dokumen, saya akan blok sini. Nah, perhatikan. Nah, dengan tools AI yang saya rancang ini mampu mencari ringkasan dokumen yang bisa masuk akal dan tepat sesuai dengan isi yang didapatkan dari file PDF tersebut ini. Tapi mohon maaf ya kalau agak ngelek dikit karena memang sebegitu lamanya dan membutuhkan proses yang lebih cepat, sehingga untuk melakukan proses ini semua membutuhkan waktu yang lama, belum lagi dengan spesifikasi laptop saya yang sebenarnya masih di bawah rata-rata untuk membuat tools AI seperti ini. Tapi saya scroll aja, saya menggunakan kursor saya. Di sini lihat di ringkasan dokumen ada sumbernya dari mana, lalu ada intisarinya. Nah, lalu hal yang bagusnya di sini adalah dia membuat di sini adanya poin penting perbagian. Apa yang dibahas di sini? Di sini kita fokusnya ke sebagian sini dulu. Lihat sini. Nah, belum nanti ini. Nah, pembahasan yang didapatkan dari file ini saya blok ya sebentar ya. Nah, ini adalah adapun pihak ahli waris yang dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak panitia penyelenggara yang melakukan pelanggaran hak cipta atas hasil karya lagunya berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu 1. Pencipta, pemegang hak cipta. Oke, berarti file jurnal plus Pak plus Sylvester, maaf ini emang judulnya belum saya rubah ya, membahas tentang adanya pihak yang mengajukan gugatan hukum kepada pihak panitia penyelenggara suatu acara yang melakukan pelanggaran hak cipta. Oke. Wow. Nah, dalam ringkasan dokumen ini adanya kesimpulan. Nah, masalahnya di sini adalah bahwa terkadang tools AI yang saya rancang ini memberikan informasi yang sebenarnya akurat namun terlalu menghalusinasi gitu. Makanya kita kalau untuk merancang NLP dengan tool seperti ini harusnya ada yang bisa menjelaskannya dengan detail. Ketika tools kita yang menggunakan API wrapping
itu memberikan penjelasan yang tidak masuk akal gitu. Baik teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan jawabannya. Apa permasalahan yang terjadi pada kasus yang terdapat dalam file ini? Dia menjawab, permasalahan yang terjadi pada kasus pelanggaran hak cipta pada lagu Aku Papua pada upacara pembukaan PON 20 2021 adalah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh pihak-pihak yang melanggar dengan cara melawan hukum. Sepertinya jawabannya sudah lumayan tepat. Namun, yang menjadi masalah sekarang mungkin ini pembahasannya terlalu sedikit ya. Karena memang untuk memberikan jawaban yang seperti ini butuh proses yang cukup lama. Memang beginilah mungkin kelemahan yang terjadi pada website saya. Namun untuk hal positifnya adalah ini sebenarnya bisa diterapkan untuk skala panjang ya, untuk dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Karena kita bisa lihat di sini, ketika ada file yang bisa kita deteksi apa pembahasannya, apa yang menjadi inti dari isi file tersebut, kita bisa menerapkannya di sini. Nah, lihat, ada statistik bagian dan intent terakhirnya, lalu ada confidence score, lalu ada topik terdeteksi. Ini berkaitan dengan apa yang akan kita ajukan untuk ditanyakan terhadap file tersebut. Lalu adanya potongan jawaban yang berasal dari sumber, yang dimana sumber tersebut yang dimaksud adalah dokumen ini. Nah, kalau kita mencoba untuk bertanya kembali, boleh? Mungkin saya akan melakukannya sekali lagi. Tunggu sebentar. Saya coba ya. Baik, seperti biasanya, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pemrosesan seperti ini. Dan kita akan mencari tahu, berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan, apa solusi yang diberikan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, di sini sedang memproses. Oh ya, mungkin saya lupa. Di sini website yang saya rancang ini namanya Secure Vault. Karena sebenarnya website ini saya rancang awalnya untuk mempelajari bagaimana website bisa diterapkan dan suatu website memiliki kemampuan untuk keamanan website tersebut. Bagaimana caranya agar website yang kita punya bisa memiliki keamanan data yang mumpuni, dan website ini harus dapat sebenarnya dapat terlepas dari serangan-serangan hacker yang mencoba untuk dicari celahnya dulu. Ketika hacker mencoba mencari celah pada suatu website yang dijadikan sebagai targetnya, dan hacker menemukan celahnya, maka disitulah website kita bisa diretas gitu. Baik, di sini saya tidak menemukan jawaban yang mengarah pada solusi
yang diberikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta yang terdapat pada file tersebut. Nah, di sini tools AI kita mengatakan bahwa informasi tidak ditemukan dalam teks tersebut tentang solusi yang diberikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta Aku Papua pada upacara pembukaan PON 20 2021. Nah, jadi dalam tools website AI saya ini, saya berhasil melakukan proses chatbot yang akhirnya memberikan jawaban sesuai yang ada dalam file tersebut. Namun, apakah teman-teman ingin tahu bagaimana cara proses kerjanya atau apa tools yang saya gunakan di sini? Baik, di sini saya akan jelaskan untuk sesi chatbot ini. Tetapi setelah chatbot ini, saya akan menjelaskan tentang sebenarnya di sini bukan berkaitan dengan keamanan data, tetapi saya di sini akan menunjukkan yaitu di mana OCR bisa digunakan dan bagaimana cara OCR bekerja dalam dalam website saya ini. Nah, di sini teman-teman, di sini saya punya tools dan di sini saya punya statistik di mana di sini ada nama file, pemiliknya siapa, dan status dari file ini bagaimana, apakah ada tanda warning atau clean. Nah, ketika ini sudah diketahui apa masalahnya dan di sini terdeteksi masalahnya karena di sini ada file yang namanya dataset mentawai.csv yang severity-nya adalah warning dan masalah terdeteksi adalah MIME type tidak cocok dengan ukuran 0,14 MB dan statusnya sekarang adalah karantina. Nah, di sini ada aksi apakah OCR, pulihkan atau hapus permanen. Namun yang menjadi perhatian kita sekarang adalah bukan aksi OCR atau pulihkan atau hapus permanen. Yang menjadi perhatian kita sekarang adalah bagaimana caranya agar file ini dapat dimasukkan, kemudian file ini diproses untuk diberlakukannya OCR plus text summary. Oke. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Pertama-tama di sini akan saya pilih filenya. Terlebih dahulu kita pilih file apa? Oke, di sini. Baik, di sini saya akan melakukan OCR pada file file PDF Perwako nomor 128 tahun 2020. Baik, di sini ekstrak teks berhasil dan kita akan masuk untuk ringkas dengan teknologi AI kita. Nah, di sini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan ringkasan yang kita inginkan. Sebenarnya di sini bukan ringkasan, teman-teman. Tapi di sini kita mencari apa inti dari file tersebut. Di sini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan kita akan tunggu saja. Baik, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa ringkasan dokumen yang kita lakukan sudah berhasil. Namun, hal yang dia dapatkan di sini berupa interaksi dengan hanya 3 poin. Yang pertama, dalam file Perwako nomor 128
tahun 2020.pdf, intisari yang didapatkan adalah pertama, dokumen ini merupakan peraturan wali kota Padang nomor 120. Sebenarnya ini salah ya. Ini bukan 126, tapi ini 128. Nah, nanti itu juga menjadi kelemahan ya. Kita lanjut. 128 tahun 2020 tentang penetapan dan penegasan batas kelurahan Tanjung Awa Nan 20 di Kecamatan Lubuk Begalung. Kedua, batas kelurahan tersebut ditentukan berdasarkan koordinat UTM, toponimi, dan masih banyak yang lain lagi. Dan dokumen ini juga menyertakan lampiran yang mencakup kode wilayah, sistem proyeksi, datum horizontal, serta citra satelit untuk memastikan ketepatan penetapan batas. Namun di sini ada catatan OCR. Ada beberapa teks dengan kesalahan eja dan tanda baca, namun maknanya masih dapat dipahami. Baik, mungkin di sini intisarinya sudah cukup pas. Namun, apakah benar dokumen ini merupakan peraturan wali kota Padang nomor 126 atau 128? Daripada saya bingung, saya akan coba untuk mencarinya terlebih dahulu. Oke, saya mencarinya di file ini. Atau daripada kita cari, ini kita unduh aja filenya. Tetapi kita bisa unduh file hasil text summary kita. Kita bisa unduh di DOCX atau PDF. Silakan. Nah, saya sudah klik unduh PDF. Ya, bentar sini ya. Nah, di sini lihat teman-teman, ada file yang sudah kita unduh dan kita bisa cek di sini. Nah, ya, berarti lihat di sini informasi dokumen, sumber filenya dari Perwako ini. Kemudian metode OCR-nya adalah AI summarization. Berarti untuk melakukan text summary saja sudah menggunakan teknologi AI, di mana ada tools AI yang saya masukkan di sini. Tapi nanti saya jelaskan dengan sebisa mungkin agar saya dapat membantu teman-teman memahami website saya memiliki kinerjanya seperti apa. Baik. Oke, di sini saya klik close kembali. Nah, baik, sebenarnya ada banyak hal yang bisa saya jelaskan di sini. Oh ya, saya lupa. Saya akan jelaskan apa tools atau sistem yang saya masukkan ke dalam chat OCR ini, sehingga dia dapat dengan mudahnya melakukan pemrosesan chatbot dengan baik. Dengan di sini hanya 2 pertanyaan dan semua pertanyaan telah berhasil dijawab. Oke, saya kembali ke kode program terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terminal saya, di mana ada banyak proses yang saya tunggu dan harus dilakukan agar proses tersebut bisa dijalankan dengan baik. Nah, di sini lihat ada info dalam perancangan chatbot yang baru saja saya tampilkan. Saya menggunakan tools Olama dan
Kalau teman-teman ingin tahu di mana saya menerapkannya, terdapat di bagian kode program, yaitu sebentar ya, saya cari dulu. Tuh di sini. Sebentar ya. Nah, di sini. Nah, di sini saya menggunakan model Ollama yang bernama PHI4 apa sih? Oke, ini namanya teman. Saya blok. Nah, oh ini bukan, ini tools AI yang otomatis. Bentar. Sebenarnya namanya adalah PHI for Strip Mini Latest. Dan di sini ada link yang mengacu pada API bukan kode sebenarnya. Yang lebih mengacu pada link API-nya Ollama agar Ollama yang kita gunakan dapat berproses dengan baik gitu loh. Dan di sini ada banyak tools yang saya gunakan, yaitu di sini saya juga memasukkan fitur RAG, yang dimana RAG itu artinya Retrieval Augmented Generative AI. Berarti otomatis data-datanya itu didapatkan dan teraugmentasi dan melakukan generation gitu. Sebenarnya bukan generation, lebih kayak bersifat generatif gitu loh. Nah, kemudian di sini saya menggunakan teknologi OCR yang berguna untuk beberapa hal sekaligus. Pertama, untuk text cleaner, yang dimana text cleaner ini bukan cuma membersihkan kalimat aja, tetapi lebih ke ekstraksi teks gitu. Yang kedua ada OCR context, yang dimana dari file ini sebenarnya lebih digunakan untuk mengenali file, bukan mengenali, lebih tepatnya mengenali apapun yang ada dalam file tersebut, mungkin melalui judul atau judul, kemudian isi teks, kemudian bagian akhir. Kemudian di sini ada OCR AI Summary Tool. Di sini ini lebih bagus lagi karena OCR AI Summary Tool gunanya untuk melakukan summarization terhadap file yang sudah diekstraksi dengan OCR. Jadi adanya file kemudian dimasukkan, diproses dengan OCR. Setelah adanya hasil pemrosesan OCR pada file tersebut, dilakukan yang namanya text summarize terhadap file hasil OCR. Dan akhirnya masuklah output dari hasil OCR plus text summarize. Nah, kira-kira untuk prinsip kerjanya seperti itu untuk OCR. Dan untuk chatbot, di sini saya menggunakan beberapa komponen, seperti pada kode program Python yang namanya NLP Processor. Di sini gunanya sebagai tools yang mengatur bagaimana pemrosesan NLP untuk penerapan chatbotnya dapat berjalan dengan baik.
Di sini saya blok, mungkin di sini saya close dulu di sini, bentar. Nah, banyak. Ada banyak pemrosesan prosesornya di sini. Ada kelasnya. Oke. Di sini juga adanya pemrosesan OCR yang akan membantu semua kinerja chatbot yang saya terapkan di sini. Nah, oke. Di sini ada chatbot response generator dan di sini ada beberapa metode sebagai summarize, explain, extract, analyze, search, general. Oke. Dan di sini ada banyak kode program yang membantu chatbot saya dapat berjalan dan baik. Nah, di sini ada search engine BM25 dan yang berguna untuk mendukung kinerja multi-term queries, snippet extraction dengan window context, dan normalisasi skor. Wow. Oke. Kemudian di sini saya akan menampilkan kode program knowledge service, di mana di sini gunanya untuk sebenarnya gunanya ini sebagai layanan untuk pengetahuan agar chatbot saya dapat memproses, melakukan, ya lebih tepatnya lebih ke belajar sendiri gitu loh. Jadi sistem chatbot yang saya buat ini dapat belajar sendiri berdasarkan file yang saya berikan gitu. Nah, nanti kalau file ini bisa menjadi dataset yang akan menjadi bahan untuk chatbot saya ini bakal memungkinkan bahwa tools atau teknologi dari website saya ini bakal berguna untuk siapapun dan pihak manapun yang ingin menggunakannya. Karena saya sudah mencari dan melakukan riset mengenai apakah website ini bisa diterapkan dalam dunia kerja. Sebenarnya bisa, tetapi ada beberapa pertimbangan dan saran yang harus dilakukan agar website ini dapat digunakan secara massal. Nah, di sini ada response ranker, di mana di sini gunanya untuk melakukan ranking terhadap beberapa respon yang diterapkan yang akan diajukan kepada user yang menanyakan dengan kolom sini. Nah, jadi maksud saya ketika kita mengetik misalkan apa yang kita tanyakan di sini, misalkan apa topik ini bla bla bla. Nah, di sini saya tidak masukkan karena nanti bakal membutuhkan proses yang cukup lama lagi. Intinya, untuk file response ranker adalah melakukan ranking terhadap setiap pertanyaan yang diajukan dan setiap respon yang akan diberikan oleh sistem AI ini dengan kepada user. Oke. Kemudian di sini ada kode di sini ada beberapa kode HTML yang menjadi fondasi untuk bagian front end-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya benar-benar pure pakai bahasa native, di mana saya menggunakan Python. Kemudian saya menggunakan HTML, dan untuk library atau tools-tools lain yang saya gunakan, di sini saya menggunakan Fast API, lalu menggunakan beberapa library Python seperti NumPy,
lalu transformers, lalu menggunakan ya padlib, dan sebenarnya banyak lagi. Kalau saya bisa sebutkan bisa di sini, tapi saya harus mencari file requirement tag. Di sini. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya menggunakan banyak sekali tools-tools atau library Python yang dikhususkan untuk koneksi API front end dan back end. Nah, di sini juga saya menggunakan banyak sekali tools yang berkaitan dengan OCR dan document extraction beserta NLP dan chatbot AI. Di mana di sini saya juga menggunakan banyak sekali fitur yang bisa mendukung semua kinerja chatbot dan OCR saya. Ya, di sini adanya pertama dulu ada VC API, UVcorn, SQL Alchemy, AIO MySQL, Python MySQL, Alembic, sampai Gunicorn dengan versinya yang beragam macam di sini. Kemudian library untuk OCR adalah di sini ada PDF Plumber, Python PDF2, Open Python XL, Python DOCX, Python PPTX, Report Lab, dan FPDF2. Kemudian untuk NLP dan chatbot AI ada Speci, NLTK, Scikit-learn, Gensim, Transformers, Philo, PDF2 Image, Sentence Transformers, Face CPU, Torch, Transformers, dan Chroma DB. Nah, ada beberapa tools yang sepertinya sudah berkaitan dengan NLP, yaitu Transformers, lalu Sentence Transformer, lalu Torch, dan masih banyak lagi. Dan terutama NLTK. Dan ketika saya memasang transformer ini, ya mungkin lihat yang saya blok barusan. Nah, ini juga memakan banyak memori ya, dan saya akui itu. Lalu di sini ada tambahan untuk beberapa tools yang mendukung kinerja website saya. Pertama, ClaimD, yang kedua PyTestSearch, yang ketiga NumPy, yang keempat cryptography, yang kelima ini sebenarnya Hugging Face. Hugging Face Hub. Oke. Nah, Hugging Face adalah tools yang bisa kita temukan di website dengan tujuannya untuk catch model transformer lokal. Oke. Nah, di sini kita kembali lagi ke bagian terminal, di mana ada banyaknya pemrosesan yang telah dilakukan di sini dan semuanya statusnya oke. Baik. Sepertinya satu lagi. Nah, udah. Baik, sepertinya pembahasan dan demonstrasi pada website kali ini sudah saya cukupkan. Sekiranya apa yang saya bahas di sini membuat teman-teman mengerti bagaimana NLP dapat diterapkan dalam berbagai hal. Nah, saya jelaskan tadi bahwasanya website chatbot yang saya buat barusan itu bisa diterapkan dalam dunia kerja, terutama dalam dunia pengarsipan dan dunia perpustakaan. Apabila teman-teman ingin mencari sebuah
file atau kita bisa bilang ada buku yang ingin teman-teman cari tahu ini pembahasannya tentang apa, kesimpulannya apa, lalu inti dari permasalahan yang terjadi pada buku tersebut, itu bisa juga diterapkan. Nah, penerapannya terdapat dalam aspek apa saja? Bisa dalam bagian hukum, bisa bagian dunia kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, itu yang saya riset beberapa minggu yang lalu mengenai implementasi yang akan saya buat dan saya rancang untuk digunakan oleh banyak orang dan digunakan secara massal gitu. Oke. Baiklah, di sini video saya sudah berakhir. Semoga video ini bisa bermanfaat oleh semua yang mendengarkan. Saya Erantus Paripurna Samolosya di sini. Saya undur diri, sampai jumpa.